Nah, teman-teman, seperti yang ini ya, ini tangkai pasca bunga ya, teman-teman ya. Ini belum saya potong ya. Jadi sekarang ini saya mau potong. Dan di bawahnya itu, di bawah tangkainya itu sudah mau mengeluarkan calon spike baru ya. Ini ada dua nih. Saya sudah cek ya, banyak calon yang mau keluar ya. Apa namanya nih? Calon spike-nya ya. Halo teman-teman, pencinta tanaman anggrek. Jumpa lagi ya bersama channel Leni Flowers. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik channel Leni Flowers ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Leni Flowers, dibantu subscribe dulu ya teman-teman. Jangan lupa klik notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info dan video menarik dari channel Leni Flowers. Nah teman-teman, di video kali ini tuh saya mau memperlihatkan yaitu anggrek bulan ya. Anggrek bulan rawatan saya yang saya tempatkan di teras ya teman-teman. Nah, anggrek bulan ini sudah terlihat ya banyak tangkai bunga yang mengeluarkan calon spike baru ya teman-teman. Dan ini tuh setelah saya rawat dan saya meletakkan di pinggir teras semuanya ya, yang dulunya pernah saya letakkan di dalam ruangan. Ternyata sekarang itu sudah lebih subur ya, saya tempatkan di pinggir teras lagi dan dengan infusnya yang lebih kena ya ke akarnya gitu teman-teman. Jadi ini pengalaman saya dalam merawat anggrek bulan ya. Karena kenapa saya infus gitu? Karena seringkali saya tinggalkan lama gitu ya teman-teman. Yang biasa sering menonton video dari channel Leni Flowers pasti sering ya saya upload tentang anggrek bulan yang saya rawat bolak-balik, nanti saya letakkan di dalam, terus saya mau tinggal saya infus, terus saya apa namanya, saya tinggalkan pulang gitu lama diinfus tapi tidak mengenai akar air infusnya teman-teman. Jadi nggak bagus ya, rupanya kekeringan gitu ya. Jadi kan sekarang nih pada video sebelumnya kan saya pernah menjelaskan kalau yang sekarang ini saya infusnya lebih kena ya pada air infusnya gitu, akarnya gitu teman-teman. Jadi media tanamnya agak basah ya, lebih terendam begitu teman-teman ya. Dan di sini tuh pagi hari ya teman-teman. Ini setengah 8 ya, setengah 8 pagi ya teman-teman ya, 7.30 ya. Jadi kalau di pinggir teras ini, pagi-pagi itu lebih apa namanya, ada kena cahaya sinar matahari ya teman-teman. Sekitaran nanti sampai pukul 10 ya gitu ya. Karena ini kan di atasnya tuh ada atapnya ya, tuh sedikit ya. Jadi kalaupun ada hujannya deras sekali, kenanya paling yang di sekitar pinggir-pinggir ini aja nih. Kalau bagian dalam-dalamnya tuh tidak terkena hujan ya. Apalagi yang sekarang ini kan saya gantung-gantungkan ada sebagian ya. Dan ini setelah saya infus seperti ini nih udah hampir 1 bulan ya teman-teman. Sudah 1 bulan lebih deh, 1 bulan lebih ada ya. Jadi sudah cocok ya, bagus ya ternyata saya infus seperti ini. Daunnya tidak ada yang kuning. Sebelum-sebelumnya saya infus, tapi saya tidak mengenai akar infusnya dan tidak mengenai media tanamnya. Nah, setiap kali saya tinggal 2 minggu itu begitu saya kembali, daunnya kuning-kuning dan mati ya. Setelah itu mati ya. Nah, jadi sekarang ini lebih cocoknya di infusnya mengenai akar dan media tanamnya basah ya.
terendam ya teman-teman. Tapi terendamnya juga nggak banyak ya. Jadi kita bisa lihat ya, akar sebatas akarnya kena mungkin sedikit ya. Dan, dulu pernah ya, ada yang saya rawat di sini, saya infus atau saya rawat di dalam ruangan, saya infus, kan banyak yang daunnya kuning-kuning, akarnya kering, terus, mati. Ya sebelum sebelum, pohonnya mati, saya pernah mengikatkan pada batang pohon ini ya, teman-teman. Tapi ternyata tidak tumbuh ya, mati. Ini udah saya lepas dari sini ya, ada sebagian saya lepas lagi, akarnya memang masih hijau masih dalam perawatan juga ya teman-teman ya. Nanti saya perlihatkan yang saya ambil dari sini ya teman-teman ya. Akarnya masih hijau, jadi, masih dicoba, dirawat ya. Nah ini teman-teman nih ya, ini yang, dulunya tuh, saya, rawat di dalam ruangan, saya simpannya di dalam ruangan ya. Terus, saya tempelkan di batang pohon ini, tapi ternyata, tidak itu ya, tidak subur ya, dan ini dilepas ya. Nanti coba mau, diletakkan di pot plastik gitu ya nanti. Tuh, akarnya sih masih bagus ya, masih sehat ya, sayang kalau dibuang. Ini, habis direndam dengan vitamin B1 ya teman-teman, masih ada 3 tuh yang, bisa kita selamatkan mungkin ya ini ya. Semoga aja nanti bisa subur ya, tumbuh subur. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan ini nih teman-teman. Jadi sudah mulai banyak yang keluar spike baru ya. Nah, teman-teman, seperti yang ini ya, ini tangkai pasca bunga ya teman-teman ya. Ini belum saya potong ya. Jadi sekarang ini saya mau potong. Dan di bawahnya itu, di bawah tangkainya itu sudah mau mengeluarkan calon spike baru ya. Ini ada 2 nih. Ntar saya potong dulu ya. Tangkai pasca bunganya batas ini ya. Ini. Oh, nanti saya zoom. Nah ini batasnya sini ya. Ini saya sudah cek ya, banyak calon yang mau keluar ya, apa namanya nih, calon spike-nya ya. Ini talinya kita turunkan ke bawah ya, supaya nanti calon spike-nya ini kalau keluar tidak kena dengan kawatnya ya. Nah ini teman-teman, ini ya sudah terlihat tuh, mau mengeluarkan spike ya. Nah ini ya, ini dan di belakangnya sini nih. Nah tuh ya. Cuma kameranya nih tidak fokus ya teman-teman ya. Udah terlihat ya. Nah itu ya, udah terlihat ya. Nah ini daunnya juga, daunnya sehat ya. Daunnya sehat, ini diinfus tuh teman-teman. Diinfusnya sampai terendam ya. Ini akarnya sampai kena ya. Dan ini juga nih, sudah terlihat ya. Tuh, ada mau mengeluarkan calon spike ya, tuh teman-teman tuh. Nah, tuh terlihat ya. Ini di sininya sepertinya kayak mau keluar juga nih. Tapi belum ya. Tapi sudah terlihat menggelembung sedikit ya. Nanti saya ini yang tadi tangkai pasca bunganya kita pakai fungisida ya, setelah kita gunting ya teman-teman. Dan di sini ada satu yang di sini belum terlihat ya, tapi ini kita gunting lagi agak ke bawah ya.
Kalau kita gunting seperti ini, maksudnya agar pertumbuhannya nanti lebih cepat ke calon spike-nya ini ya teman-teman, sama pertumbuhan akar gitu ya teman-teman, biar nutrisinya lebih fokus ya untuk pertumbuhan calon spike-nya ini ya. Dan ini udah 2 pot ya yang memang terlihat ada calon spike baru. Dan ini ada satu lagi nih teman-teman, ini juga nih, nah ini ya tuh ya sudah mengeluarkan calon spike ya. Ini satu, ini sudah dipotong ya, dan di sini kan mau mengeluarkan spike baru. Nah di ininya nih, di daun kedua sudah ada itu ya, sudah ada spike-nya lagi, spike baru ya teman-teman. Nah ini ya terlihat ya spike barunya tuh sudah mulai kurang lebih 5 cm ya teman-teman. Nah ini ya tuh sudah 5 cm ya kurang lebih ya. Daunnya bagus, sehat. Daunnya sehat ini teman-teman. Daunnya tebal. Ya, ini rawatan lama kalau ini teman-teman. Yang ini juga rawatan lama nih. Yang ini juga rawatan lama ya. Ini juga ya. Sepertinya kondisi akarnya memang kelihatan kurang bagus ya. Tapi ini sudah tumbuh, mau tumbuh tunas baru lagi, sudah keluar ya pucuknya ya, pucuk daunnya ya. Ini kuning karena terkena sinar matahari ya. Yang di sini kan pinggir ya, lebih lama kena mataharinya. Kalau bagian dalam itu cuma sampai jam 10-an gitu ya. Dan ini ada lagi nih teman-teman. Ini daunnya kurang bagus ya. Entah ini kena hama atau gimana ya. Jadi dikasih fungisida ya. Tapi ini rawatan lama nih teman-teman. Ini dari awal beli saya cuma keluarkan media tanam bawaannya itu separuh ya. Separuhnya lagi masih ada. Dan ini di infusnya kena ya, air infusnya ya sama akarnya ya. Jadi ini tuh sudah mengeluarkan akar baru lagi ya. Nih. Dan ini tangkai spike-nya sudah mengeluarkan calon spike baru lagi ya. Ini juga seperti terlihat mau keluar lagi nih, teman-teman. Ya, ini juga rajin sekali berbunga ini, sering berbunganya nih. Dan di sini ada lagi nih teman-teman nih. Ini saya belum potong ya, saya mau potong ya. Ini sudah mengeluarkan calon spike baru ya. Tuh, terlihat ya. Dan di bawah ini juga nih, nanti kalau ini saya kupas ya ininya ya. Supaya bisa keluar lagi calon spike barunya ya. Dan ini belum saya potong dulu ya. Batas terakhir ada bunga ya di sini ya. Nah, supaya nanti lebih fokus lagi pertumbuhannya ke calon spike barunya itu ya teman-teman. Nah, itu kita kasih fungisida ya, supaya tidak busuk bekas potongan tangkai bunganya ini ya teman-teman, supaya tidak busuk ya. Nanti dibukanya pakai ini ya, pakai pinset ya. Saya tidak ada kuku, jadi kalau pakai tangan saya takutnya rusak ya kupas ininya. Tapi biasanya saya jarang sekali mengupas ya, kecuali mau dikasih bawang merah atau lidah buaya biasanya ya. Tapi saya jarang sekali ya, karena dengan sendirinya juga dia akan keluar ya calon spike-nya gitu. Jadi saya jarang sekali untuk saya kupas itu. Dan di sini ini masih ada ya, masih ada bunganya, harusnya sih dipotong ya, supaya nanti lebih fokus lagi ke pertumbuhan akar dan mungkin calon spike baru ya teman-teman. Harusnya dipotong, kita potong ya. Karena bunganya juga udah nggak bagus ya. Jadi kita potong aja, jangan sayang-sayang teman-teman.
Ini kawatnya kita lepas dulu ikatan talinya ya. Nah ini ya, ini ada batas. Karena ini bengkok ya, harusnya kan di sini nih kita potong nih ya. Karena ini bengkok, jadi biarin yang pas bengkoknya. Ini hampir patah ya. Karena pernah saya pasang kawatnya ini telat ya teman-teman. Jadi kan tinggi terus ke atas tuh saya bengkokin, ikutin kawatnya tuh patah ya. Nah ini kita buang ya. Ini tengahnya pink ya, warna putih, tengahnya pink. Nah setelah kita potong, seperti biasa kita kasih fungisida supaya bekas potongannya itu tidak busuk ya. Dan kalau ini baru ya, baru berbunga. Yang kuning ini baru berbunga nih teman-teman, udah lama nggak berbunga, baru berbunga lagi ya. Tapi akarnya sehat tuh teman-teman, akarnya sehat ya, akar barunya banyak, akarnya juga sehat ya. Nah seperti ini tuh teman-teman ya. Akarnya sehat, ini juga diinfus sama saya tuh, kena ya, infus airnya tuh, kena. Ini juga nih bekas tangkai spike-nya belum saya potong ya, nanti saya potong. Ini sudah panjang-panjang nih calon spike barunya nih teman-teman tuh ya, sekitar kurang lebih 4 cm ya ini ya teman-teman. Nah ini tuh, ini lebih panjang lagi nih tangkai spike barunya ya, ini saya belum potong, saya potong ya. Saya hati-hati sekali ya, karena takut apa namanya nih, tangkai calon spike-nya ini patah gitu teman-teman. Jadi saya harus hati-hati, takut kesenggol karena ini tempatnya juga sempit ya, berdesak-desakan di sini. Nah ini kawatnya, ikatan kawatnya kita lepas dulu. Tuh takut senggol-senggol ya tangkai spike-nya, takut patah. Nah tuh. Jadi kita tekuk aja kawatnya. Oh, ini bisa nih, bisa dilepas. Saya takut kesenggol patah calon spike-nya. Masih sayang-sayang ya teman-teman, karena kan susah sekali merawat anggrek bulan ini. Seperti biasa, tangkai bekas dipotongnya, kasih fungisida ya. Nah ini udah ada 2 ya spike barunya, kayaknya itu warnanya pink, bunganya besar deh. Dan ini juga ada ya, spike-nya sudah panjang nih teman-teman itu. Nah ini ya, tapi ini di ujungnya nih saya harus bersihkan nih, seperti ada apa ya, seperti ada putih-putih gitu ya. Nanti saya mesti bersihkan pelan-pelan, hati-hati. Ini juga bunganya besar nih teman-teman, pernah berbunga awet ya. Ini bunganya pernah saya taruh saya letakkan dalam ruangan pas bunganya banyak ya. Ini mau berbunga lagi tuh, sudah ada daun pucuk barunya juga ya. Ini akar barunya juga ada tumbuh ya tuh. Jadi ini sehat juga ya teman-teman, bunganya besar ini. Dan ini juga bekas tangkai bunganya sudah saya potong. Ini juga sehat ya. Ini mau mengeluarkan spike baru ya, masih kecil ya tuh, masih pendek sekali. Ini daunnya tebal nih teman-teman, tebal sekali. Dan ini juga nih sudah mengeluarkan pucuk baru ya, daun pucuk baru ya. Akarnya pun banyak akar baru yang sehat keluar ya, udah tumbuh ya.
Ini juga tuh, oh, sudah keluar spike ya. Dan sekarang kita lihat dari sebelah sana ya teman-teman. Karena ini ada tanaman lagi di bawahnya yang Cymbidium. Jadi saya harus dari sebelah sana ya. Nah, ini dari sebelah sini ya. Nah, teman-teman, ini ada ya. Ini silau sekali ya. Karena mataharinya sudah masuk ke sini. Dan ini ada di anggrek bulan ya. Ini tangkainya ini tidak tinggi ya, teman-teman, pendek ya. Tapi ini ada di ujungnya ini ada mau apa ya? Tangkai bunganya nih di bagian ujungnya ada spike gitu ya. Ini saya nggak potong ya, saya biarkan dulu ya. Mau tahu ya, bisa tumbuh nggak itu spike-nya itu ya? Bisa jadi kenop nggak nantinya? Dan ini juga nih, ya tangkai bunganya juga pendek nih teman-teman. Tapi bunganya masih bagus ya. Iya aja deh, saya potong. Daunnya kecil, ya. Daunnya kecil, atau kita potong aja deh, supaya lebih bagus lagi untuk ke pertumbuhan daunnya. Dan siapa tahu nanti ada balon spike yang mau tumbuh ya di batangnya ini ya. Jadi kita potong aja ya. Kawatnya kita turunkan. Tekannya rendah. Ini oh, seperti ada yang mau tumbuh nih di belakangnya ya teman-teman. Nah, jadi kita potong di sini nih batasnya nih. Nah ya, karena ini sudah mau tumbuh nih di belakangnya ada. Mau tumbuh keluar calon spike ya. Makanya kita potong aja biar fokus ke pertumbuhan calon spike-nya ini ya. Nah ini, nah ini teman-teman. Di belakangnya ini nanti kita kupas ya. Nanti ini kita kupas nih. Ini nih. Ini seperti mau tumbuh keluar calon spike ya. Dan ini akarnya pun sehat nih teman-teman. Akarnya sehat. Tuh. Ini saya zoom. Nah ini ya, akarnya sehat. Dan ini media tanamnya pakai cacah. Pakai cacah ya teman-teman tuh. Ya, dan ini ada air infusnya. Di dalamnya, di dalam ini ya, di dalam pot hijaunya ini ada air infusnya ya. Ini saya cuma pakai pot ini supaya lebih tinggi aja. Infusnya ada semua ya teman-teman ini. Yang ini aja nih yang saya nggak potong ya. Yang lainnya saya potong. Ini juga masih sehat ya. Ini masih sehat semua. Ini juga sehat nih. Baru apa namanya, cuma kenopnya cuma sedikit, cuma ada 3. Jadi yang baru mekar 1 ya, ini ya teman-teman, baru mekar 1. Tapi daunnya ini sehat sekali. Tuh, akarnya pun sehat ya. Akarnya pun panjang-panjang. Sehat sekali nih akarnya. Nah, yang di sebelahnya itu ya, saya potong ya. Di sebelahnya itu pasca rangkai pasca bunganya belum saya potong sekalian ya. Daunnya sehat ya. Pernah daunnya bolong-bolong, kena hama kayaknya. Nah ini aja ya. Kita kasih fungisida lagi. Nah sekarang kita lihat yang di atas ya, yang digantung. Yang digantung ini kondisinya bagus ya. Ini masih ada bunganya.
3 ya. Dan ini sudah mengeluarkan spike baru ya teman-teman tuh. Ya, harusnya ini dipotong ya supaya lebih fokus ke pertumbuhan rangkai spike-nya ini ya. Tapi biarin dulu deh. Tunggu 3 hari ke depan deh teman-teman. Saya masih sayang ini. Nah, ini juga nih. Rangkai bunganya pendek ya. Tapi ini sehat nih teman-teman. Mau mengeluarkan sudah keluar daun pucuknya ya. Yang baru ya. Bagus, ini sehat. Ini masih ada. Cuma bunganya sedikit tapi besar ini. Kelopak bunganya besar ya. Dan di sebelahnya ada yang sudah mulai mekar ya. Kenopnya lumayan ya. Yang kelihatan ini kenopnya ada 7. 7 lagi yang belum mekar ya. Baru 1 mau mekar. Itu. Dan sebelahnya lagi sudah tinggal sisa 4 ya. 4 kelopak ya bunganya. Sehat semua, yang di ujung juga sehat ya semua ya. Daunnya sehat-sehat, hijau-hijau. Yang penting kan daunnya nggak ada yang kuning ya, hijau-hijau. Selama saya rawat ini, setelah saya letakkan di pinggir teras ini lagi, ini sudah 1 bulan lebih ya teman-teman. Ini sudah bagus hasilnya ya. Seperti biasa saya selalu meninggalkan lama ya teman-teman. Mungkin ini beberapa hari lagi juga saya akan balik ya, kembali ke Jakarta. Saya akan tinggalkan lagi lama ini ya. Semoga aja selalu sehat ya, saya tinggalkan lama ya. Dan ini sudah terlihat kalau anggrek bulan ini selama saya tempatkan di teras ini sehat dan sudah mulai terlihat rajin berbunga ya teman-teman ya. Nah, ini silau sekali ya, karena cahaya mataharinya sudah ada ya. Oke, saya jarang sekali buat video di pagi hari karena villa saya ini kan menghadapnya ke timur ya. Jadi kalau pagi itu ada matahari dari depannya itu lebih silau gitu teman-teman. Jarang sekali saya buat video di pagi hari gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari channel Leni Flowers ya teman-teman. Anggrek bulannya ini sekarang sudah terlihat rajin berbunga ya teman-teman ya. Nah teman-teman, semoga video saya bisa menginspirasi untuk teman-teman semua ya pencinta tanaman anggrek. Dan semoga teman-teman semua sukses dalam merawat anggrek-anggreknya. Dan jangan lupa teman-teman bantu like, comment, and share juga ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu.